Kembalinya Brock Lesnar dan Roman Reigns harus ditangani polisi. Status kontrak Dolph Ziggler dengan WWE setelah return. AJ Lee bantu Maxxine Dupri jadi IC Champion yang baru. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Kembalinya Brock Lesnar dan Roman Reigns harus ditangani kepolisian. WWE sampai manggil polisi di Raw kemarin gara-gara Roman Reigns dan Brock Lesnar makin gila dan semua berantakan. Polisi beneran turun tangan buat nahan kekacauan yang nutup Raw kemarin. Begitu Brock Lesnar balik ke Raw, suasana udah panas. Tapi makin gawat setelah level kekacauannya naik drastis. Lesnar ngabisin isi ring dan kelihatan banget gak ada yang bisa ngerem The Beast Incarnate. Lalu Roman Reigns balik di tengah-tengah kekacauan itu. Dua monster ini langsung baku hantam dan Lesnar akhirnya mundur. Tapi belum selesai. Bronson Reed dan Bron Breakker langsung nyerbu Roman. Kekacauan makin lepas kendali waktu tim War Games milik CM Punk dan Cody Rhodes ikutan ribut lawan The Vision versi baru. Saking berantakannya, polisi kota New York sampai harus turun ring, tapi tetap aja ributnya susah dibendung sampai acara selesai. Menurut kalian, apakah kalian ingin lihat Brock Lesnar versus Roman Reigns lagi? Komen di bawah. Status kontrak Dolph Ziggler dengan WWE setelah return. Hardcore legend Tommy Dreamer baru-baru ini ngomong soal kembalinya Dolph Ziggler ke WWE. Ziggler muncul di Raw minggu ini jadi peserta terbaru Last Time Is No turnamen dan muncul sebagai lawan kejutan buat Solo Sikoa. Pertandingannya klasik banget. Ziggler hampir menang lewat roll up, tapi Solo Sikoa bangkit dan nutup match dengan Samoan Spike. Di podcast Busted Open, Dreamer bilang meski kalah, Ziggler dapat sambutan gila dari fans kota New York. Dia bahkan nyaris yakin banget Ziggler bakal lolos ke babak selanjutnya. Tommy juga bilang WWE nggak ngejelasin status kontraknya, tapi yang pasti Ziggler masih terikat kontrak sama TNA. Kutipannya, ada dua momen di match itu di mana aku mikir, wah dia bakal lolos nih. Dia keren banget. Aku yakin penonton di MSG ngasih dia standing ovation walaupun dia kalah. WWE juga nggak nyebut dia kerja sama TNA, tapi iya, Dolph Ziggler emang masih punya kontrak di TNA. Menurut kalian, apakah WWE perlu kontrak kembali Dolph Ziggler? Komen di bawah. AJ Lee bantu Maxxine Dupri jadi IC Champion yang baru. AJ Lee balik ke WWE untuk pertama kali sejak WrestlePalooza dan kayak biasa, begitu dia muncul, kekacauan langsung meledak. Di Raw minggu ini, Becky Lynch akhirnya mempertahankan Intercontinental Championship-nya lawan musuh bebuyutan Maxxine Dupri. Rookie yang satu ini udah beberapa kali ngalahin Becky meskipun lewat count out atau cara aneh lainnya. Tapi tetap aja dia dapat kesempatan title match di panggung gede di Madison Square Garden. Walaupun Maxxine sering unggul di momen sebelumnya, hampir semua orang yakin hasil matchnya cuma satu. Becky tetap jadi juara. Tapi enggak, malam itu lain cerita. Di momen yang kacau, Becky lagi buru-buru ngebongkar turnbuckle dan AJ Lee tiba-tiba balik. Setelah itu, Maxxine langsung loncat dengan crossbody ke Becky, ngepin dia dan resmi jadi Intercontinental Champion yang baru. Semua orang kaget, tapi AJ kelihatan bahagia banget jadi asisten di momen itu. Ini jadi puncak karir Maxxine sejauh ini, ngerebut gelar dari salah satu pegulat wanita terbaik dan jadi juara ketiga dalam sejarah title itu. Lyra Valkyria dulu jadi pembuktian besar dan walau banyak yang pro Dakota Kai, nggak ada yang protes waktu Lyra jadi juara yang pertama. Becky udah melegenda, jadi gelarnya otomatis punya kredibilitas tinggi. Sekarang Maxxine Dupri punya tanggung jawab gede di pundaknya, dia harus bawa gelar itu setangguh Lyra dan Becky sebelumnya. Waktu yang bakal nunjukin apakah dia siap jadi wajah baru Intercontinental Championship. Menurut kalian, apakah Maxxine Dupri pantas jadi Intercontinental Champion? Komen di bawah. Reaksi John Cena setelah pertandingan Raw terakhirnya. Perpisahan itu selalu campur aduk rasanya, dan penampilan terakhir John Cena di Raw jadi bukti. Cena satu tim bareng Rey Mysterio dan Sheamus buat lawan The Judgment Day di pembuka acara. Dia nutup masa Raw-nya dengan kemenangan, ditutup sorakan liar khas penonton New York. Awalnya pertandingan Six Man Tag itu masih seimbang, tapi langsung berantakan waktu Finn Balor dan Jerry McDonough ngincer Sheamus. Tapi 2 lawan 1 bikin dia kewalahan. Untungnya dia berhasil kabur dan kasih hot tag ke Cena. Arena MSG langsung pecah, Cena ngajar McDonough, tapi The Judgment Day berhasil jebak dia di pojok buat ngasih moonsault.
coup de grace, dan frog splash. Ray dan Sheamus datang nyelamatin dan momentum langsung kebalik. Sheamus mimpin triple 10 beats of the boat run, Cena mimpin triple 5 knuckle shuffle, dan Ray ngasih double 619, Balor tumbang kena bro kick, dan Cena ngasih attitude adjustment terakhirnya di Raw buat ngepin McDonald. Veteran-veteran itu jalan bareng ke stage dan Cena dengan Intercontinental Championship di bahunya balik ke kamera terakhir kali. Dia bilang, "Hey Raw, selesai sampai di sini. Aku cinta kalian." Walaupun ini Raw terakhirnya, Cena belum selesai sama WWE. Dia masih bakal ngedefend gelar Intercontinental Championship-nya lawan mantan juara Dominic Mysterio di Survivor Series tanggal 30 November. Menurut kalian, apakah Raw terakhir John Cena itu seru dan epic? Komen di bawah. Gunther return bantai Javon Evans. Monday Night Raw kemarin jadi bagian turnamen dari The Last Time Is Now, ngasih kita match David versus Goliath beneran, Javon Evans lawan Gunther yang baru balik. Javon berusaha ngukir sejarah sebagai orang yang mempensiunkan John Cena, tapi akhirnya dia harus step out setelah dikunci sleeper hold sama Gunther. Dengan kemenangan ini, Gunther lanjut ke babak kedua turnamen. Lawannya belum diumumin dan bracket lengkapnya juga belum dirilis sama WWE. Yang udah lolos antara lain adalah Solo Sikoa, LA Knight, dan Sheamus. Kalau Gunther menang turnamennya, dia bakal jadi orang yang mempensiunkan Cena di Saturday Night Main Event tanggal 14 Desember nanti. Menurut kalian, apakah Gunther bisa melaju sampai ke final turnamen? Komen di bawah. Shane McMahon ternyata ada di Raw minggu ini. Shane McMahon dan anaknya Rogan kelihatan duduk di antara penonton Raw. Mereka datang buat nonton acara terakhir John Cena di brand merah. Shane bilang dia seneng banget bisa pulang ke WWE di Madison Square Garden buat lihat penampilan terakhir Cena di arena legendaris itu. Udah lama banget Shane gak muncul setelah kejadian naas di WrestleMania 39. Ya bikin semua orang bingung kenapa matchnya tiba-tiba jadi kacau. Belum jelas dia bakal balik tampil di WWE lagi atau bahkan tanda tangan kontrak baru. Walaupun Shane udah jarang terlibat di WWE selama beberapa tahun terakhir, fakta bahwa terakhir dia balik langsung didorong ke match WrestleMania itu udah buktiin. Waktu itu dia balik buat lawan The Miz dalam match dadakan ditemenin Snoop Dogg, tapi sayangnya dia langsung jatuh karena otot kuatnya robek. Akhirnya Snoop yang naik ring gantiin dia. Kontrak Shane sendiri udah habis di bulan Juni tahun 2024, resmi nutup masa comebacknya yang dimulai di pertengahan 2010-an. Menurut kalian, apakah kalian ingin Shane McMahon balik ke WWE lagi? Komen di bawah. Bobby Fish bisa comeback ke WWE. WWE itu dari dulu emang terkenal suka buka pintu buat para superstar yang keluar dengan cara baik-baik, entah karena dilepas atau emang memutuskan cabut. Nah, baru-baru ini mantan 2 kali NXT Tag Team Champion Bobby Fish ngomong soal kemungkinan comeback. Bobby Fish pernah nguasain divisi tag team di NXT bareng Kyle O'Reilly dan dia juga salah satu pendiri The Undisputed Era. Tapi di tahun 2021 dia dirilis dan setelah itu dia nggak balik meskipun era Triple H mulai jalan. Di interview bareng TMZ Inside the Ring, hostnya nanya langsung soal peluang Fish balik ke WWE. Si veteran 49 tahun itu bilang dia menikmati waktunya di sana dan nggak nutup pintu buat balik lagi kalau memang waktunya pas. Aku nggak bisa ngomong buat mereka, aku nggak nutup kemungkinan itu. Aku enjoy waktuku di sana. Mereka ya mereka dan ujung-ujungnya aku tetap seorang pro wrestler, kata Fish. Sebelum masuk WWE, Bobby Fish sudah jadi nama besar di Indie dan Jepang. Terus tahun 2017, dia mulai reguler di NXT bareng Kyle O'Reilly dan Adam Cole, membentuk The Undisputed Era di bawah arahan kreativitas Triple H. Fish dan O'Reilly kemudian mendominasi divisi tag team dan berhasil merebut WWE NXT Tag Team Championship. Waktu Fish cedera, grup itu pakai Freebird Rule, jadi Adam Cole dan Roderick Strong gantian turun buat ngejaga reign mereka. Tahun 2019, Fish dan O'Reilly ngerebut gelar tag team untuk kedua kalinya sebagai duo The Undisputed Era. Sampai akhirnya kalah tahun 2020 dari Matt Riddle dan Pete Dunne. Setelah grupnya bubar di tahun 2021, Fish sempat wrestler terakhir di bulan Juli sebelum akhirnya dirilis di bulan Agustus. Menurut kalian, apakah Bobby Fish perlu kembali ke WWE lagi? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love
imposible.